Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Doma. Sebelumnya Bu Doma mau bertanya, apakah kalian sudah menerima hasil PTS? Bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan? Nah, setelah kalian melihat dan mengamati hasil PTS-nya, Bu Doma tetap berharap anak-anak jangan putus asa. Anak-anak harus tetap semangat. Jadikan hasil PTS itu sebagai pacuan untuk kalian, bahwa kalau kalian belajar dengan rajin, menyimak pembelajaran dengan sungguh-sungguh, atau mencari materi dari sumber manapun, hasilnya pasti akan memuaskan. Ingat ya, harus tetap semangat dan selalu ceria. Pagi hari ini, Bu Doma akan memberikan pembelajaran matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, tapi jangan dilupakan ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Tapi nanti pasti juga akan ada pembulatan dan penaksiran bentuk pecahan. Tapi kalau hari ini kita belajarnya pembulatan dan penaksiran dari bilangan cacah terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, untuk yang pertama yaitu pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan yang pertama itu ada pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, kalian harus memperhatikan angka pada tempat satuan. Ingat, memperhatikan angka pada tempat satuan. Satuan itu tempatnya di yang paling belakang. Jelas ya, satuan itu tempatnya di bagian paling belakang. Nah, jika angka satuannya kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Dalam artian, nah nanti kita akan melihat contohnya saja anak-anak supaya anak-anak tidak bingung juga. Kemudian, jika angka satuannya lebih atau sama dengan 5, maka dia harus dibulatkan ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Ada soal, bulatkan bilangan 42 ke puluhan terdekat. Ingat, tadi Bu Doma sudah sampaikan yang dilihat adalah satuannya. Satuan itu letaknya ada di yang paling belakang. Kemudian, kalau sudah dilihat angka satuannya, kalian bisa analisis kalau angka satuan itu kurang dari 5 harus dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Nah, cara penyelesaiannya, bilangan 42 mempunyai angka satuan 2. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 40. Berarti yang tadinya angkanya 2 diganti menjadi angka 0. Betul anak-anak. Bu Doma punya contoh lagi. Bulatkan bilangan 45 ke puluhan terdekat. Diingat-ingat kembali, kalau yang diminta ke puluhan terdekat berarti yang dilihat satuannya. Satuan letaknya di paling belakang. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Ya, atau satuannya bisa diganti 0. Tetapi, ingat, kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Ya, dibulatkan ke atas. Nah, ini cara penyelesaiannya. Bilangan 45 mempunyai angka satuan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 50. Jadi anak-anak, kalau tadi dibulatkan ke bawah, itu berarti angka satuannya yang tadinya kurang dari 5 diganti menjadi 0. Ya, sedangkan kalau yang dibulatkan ke atas, angka satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, berarti bagian depan, bagian puluhannya
ditambah 1 angka. Kemudian satuannya tetap diganti menjadi 0. Ya, anak-anak sambil mendengarkan Bu Doma boleh sambil coret-coret. Misalkan ada soal 39 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa? Hayo. Ya, betul. Jadi 40 karena bagian depannya ditambah 1, bagian belakangnya diganti menjadi 0. Kalau Bu Doma punya soal 12, bilangan 12 ya, dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya berapa? Ya, pinter, menjadi 10. Jadi sudah jelas ya anak-anak sampai di sini ya. Oke, untuk selanjutnya ada pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, langkah-langkahnya anak-anak harus memperhatikan angka tempat puluhan. Puluhan itu ada di bagian paling depan, ada yang bagian di tengah ya. Pasti kalian sudah paham tentang letak tempat angka ya. Nah, jika angka puluhan kurang dari 5, anak-anak bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Prinsipnya masih sama ya. Kalau kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari atau sama dengan 5, itu dibulatkan ke atas. Prinsipnya tetap. Hanya yang kalian lihat adalah letak tempatnya. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, yang dilihat adalah satuannya. Kalau pembulatan ke ratusan, yang dilihat puluhannya. Jelas ya? Oke. Di sini ada contohnya. Nah, yaitu bulatkan bilangan 188 ke ratusan terdekat. Yang dilihat puluhannya, anak-anak. Puluhannya angka berapa? Ya, angka 8. Jadi, bilangan 188 memiliki angka puluhan 8. Maka dia dibulatkan ke atas menjadi 200. Jadi sama yang tadi Bu Doma sampaikan, bagian depannya ditambahkan 1, belakangnya diganti menjadi 0. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, Bu Doma di sini punya bilangan 123. Diminta untuk dibulatkan ke ratusan terdekat. Jadinya, bilangan 123 memiliki angka puluhan. Oh, maaf, ini ternyata Bu Doma salah ketik. Jadi anak-anak, bilangan 123 itu memiliki angka puluhan 2. Anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Doma ya. Memiliki angka puluhan 2. Nah, maka dibulatkan ke bawah menjadi 100. Karena apa? Depannya tetap, tapi belakangnya diganti menjadi 0 semua. Selalu diingat-ingat, kalau dibulatkan ke bawah, itu bagian belakang selalu diganti dengan 0. Tapi kalau dibulatkan ke atas, depan tambah 1, belakang ganti 0. Itu prinsipnya, ya. Hanya satu prinsipnya, yaitu pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, kemudian dilihat letak tempatnya. Kalau yang diminta adalah pembulatan ke puluhan, berarti yang dilihat adalah satuannya. Kalau yang diminta adalah pembulatan ke ratusan, berarti yang dilihat puluhannya, ya. Selanjutnya, di sini ada menaksir hasil operasi hitung. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Tapi kalian harus ditaksir terlebih dahulu atau dibulatkan terlebih dahulu, baru dihitung. Bukan dihitung baru dibulatkan. Ingat ya, dibulatkan terlebih dahulu, baru dihitung. Oke? Nah, menaksir hasil operasi hitung itu artinya adalah memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Nah, di sini ada penaksiran kepuluhan kembali, nggak usah bingung ya. Jadi anak-anak setiap bilangan dibulatkan ke puluhan dulu semua.
Ya, hasilnya baru dijumlah, dikurang atau dikali, bahkan atau dibagi. Contohnya, tentukan taksiran hasil operasi ke puluhan terdekat. Di sini Bu Doma punya contoh 18 ditambah 54 sama dengan 18-nya diubah ditaksir ke puluhan terdekat. Hasilnya berapa? 20. Sedangkan 54 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50. Baru dijumlahkan anak-anak, 20 ditambah 50 hasilnya 70. Jelas ya anak-anak ya? Selanjutnya ada 132 ditambah 68. 132, ayo diingat-ingat kembali yang dilihat satuannya. Satuannya lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ya, kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dia dibulatkan ke bawah. Berarti hasilnya 130. Pintar sekali. Kemudian 68 yang dilihat adalah satuannya. Satuannya angka berapa? Ya, 8. Dibulatkan ke puluhan terdekat. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5. Ingat kalau lebih dari 5, depan tambah 1, belakang jadi 0. Hasilnya jadi berapa? 6 tambah 1? Pintar sekali. Hasilnya menjadi 70. Baru dijumlahkan. 130 ditambah 70. Hasilnya adalah 200. Ada contoh lagi. Yo, ada 43 dikali 25. Masih ingat caranya ya? Nah, karena anak kalian sambil mendengarkan Bu Doma seperti ini, kalian bisa sambil coret-coret sendiri tanpa melihat jawaban yang ada di layar. Ya, jadi kalian bisa lebih paham, lebih mudeng. Nah, pembagian juga sama ya anak-anak caranya ya. Oke. Nah, kalau tadi itu adalah penaksiran ke puluhan terdekat, sekarang kita belajar lagi penaksiran ke ratusan terdekat. Pokoknya prinsipnya masih tetap sama. Ya, hanya semua bilangannya harus ditaksir atau dibulatkan ke bagian-bagiannya. Di sini Bu Doma punya contoh 136 ditambah 269. Jangan dihitung manual. Ingat kita belajar taksiran loh ya, menaksir atau membulatkan. 136-nya dibulatkan dulu ke ratusan terdekat. Hasilnya kalau ke ratusan yang dilihat adalah puluhannya. Puluhannya dia berada di bagian tengah yang ada garis bawahnya Bu Doma, yaitu angka 3. Dan 3 itu kan kurang dari 5. Nah, berarti dia harus ditaksir ke bawah. Berarti harus diganti 0 kan? Nah, hasilnya jadi 100. Lalu ada 269. Nah, 269 kalau ditaksir ke bawah ke atas, ayo. Nah, dibulatkannya ke atas karena 6 lebih dari 5. Nah, 2-nya ditambahkan 1, 6 dan 9-nya diganti 0. Hasilnya jadi 300. Jadi 100 ditambah 300 berapa? 400. Nah, silahkan kalian bisa mencoba-coba. Di sini ada 377 dikurangi 128. Ada 232 dikali 184. Ada 432 dibagi 168. Nah, silahkan dicoba-coba lagi ya anak-anak ya. Baik, setelah anak-anak memahami, setelah anak-anak mencoba berkali-kali, Bu Doma berikan latihan untuk anak-anak. Nah, yang pertama Bu Doma minta untuk bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat. Ada 435 dan juga ada 673. Soal yang kedua, Bu Doma minta anak-anak untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Ada 96 dan juga ada 62. Soal yang ketiga, baru kita akan mengerjakan tentang hasil operasi hitung. Yang pertama ada 54 ditambah
35. Bu Duma minta kalian ubah atau ditaksir ke puluhan terdekat. Kemudian ada 123 dikali 246. Kalian taksirkan dulu ke ratusan terdekat. Oke, jelas ya anak-anak ya. Tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan. Bu Duma masih berikan waktu kalian sampai hari Jumat. Jadi kalian harus belajar benar-benar dipahami dulu. Hari Jumat nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat, selalu belajar. Bu Duma tidak akan pernah lelah mengingatkan kalian untuk selalu meluangkan waktu kalian untuk membantu orang tua. Andalkan Tuhan anak-anak dalam setiap pekerjaan kalian. Ya, ingat harus selalu berdoa. Apapun, misalkan kalian sedang mengerjakan matematika kok sulit, minta pimpinan Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi. Tuhan memberkati.